Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Baik Pak. Alhamdulillah kalau kabar hari ini baik. Sebelumnya selamat datang di mata pelajaran Manajemen Konstruksi tahun ajar 2023 dan 2024. Sebelumnya kenalin, saya Habib Noval Prestia selaku guru mata pelajaran Manajemen Konstruksi. Sebelumnya anak-anak semua di sini udah tahu belum sih apa kalau mendengar kata manajemen konstruksi itu apa yang kalian ketahui dari manajemen konstruksi? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Oke, Aditya coba jelasin sedikit. Menurut saya manajemen konstruksi adalah suatu proses mengatur untuk pekerjaan bangunan Pak. Jawabannya benar, cuma kurang sempurna. Jadi Bapak sempurnakan lagi. Jadi manajemen konstruksi itu adalah ilmu yang digunakan untuk memanajemen pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. Tidak hanya pihak dari sumber daya manusia, namun material, alat, dan bahan juga dipelajari dalam ilmu manajemen konstruksi. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan menampilkan video pembelajaran pengertian dasar manajemen konstruksi dari ahli. Project manajemen itu ada project dan ada manajemen. Jadi project itu sesuatu yang punya goals, terus dibatasi oleh waktu tertentu, terus ada perencanaan, planningnya seperti apa, terus ada juga apa yang perlu kita kontrol selama project itu. Nah, manajemen itu bagaimana memanage semua proses itu dalam satu kesatuan. Jadi project management itu bagaimana semua yang terlibat di dalam suatu project itu kita manage dengan cara yang benar. Kenapa project itu perlu di-manage? Karena ada resources yang terlibat. Selain ada manusia yang terlibat di dalam suatu project, ada juga uang yang terlibat, ada material yang terlibat, ada peralatan yang terlibat, dan satu sama lain saling berkaitan. Semua itulah yang perlu kita manage atau kita rencanakan, kita kontrol selama proses eksekusi dari proyek itu. Tujuan proyek masing-masing kita tetapkan di awal. Jadi berbagai jenis proyek, baik itu contoh misalnya proyek bangun rumah, bangun jalan, bangun bendungan, semua itu punya tujuan masing-masing dan dalam waktu yang terbatas. Nah, di akhir proyek lah kita mengukur bagaimana apakah tujuan itu tercapai apa tidak, sesuai dengan rencana yang kita tetapkan bersama di awal. Jadi, proyek itu di-manage biasanya waktunya terbatas. Dengan resources juga yang terbatas. Di situ ada peralatan yang kita gunakan terbatas. Dan yang paling penting sebenarnya masing-masing proyek itu unik. Unik, lokasinya tidak sama, terus cuaca yang berbeda-beda, jarak lokasi yang tidak semua proyek di dalam kota, kadang ada yang di luar kota. Nah, itu pentingnya bagaimana kita memanage semua itu sehingga harapan dari katakanlah pemilik proyek itu bisa tercapai sesuai dengan biaya, mutu, dan waktu yang kita tuju di awal. Nah, yang pertama sebenarnya bisa kita pelajari dari melihat, kalau mau melihat bagaimana sebenarnya tukang di rumah kerja, bagaimana orang tua memasak, itu sebenarnya proyek juga. Bagaimana kita melihat memanage bahan-bahan material dan bagaimana. Kalau mau dapat pendidikan formal, kita bisa belajar di universitas atau institut atau sekolah. Itu kita belajar, kita sebut di situ mata kuliah sebagai manajemen proyek atau manajemen konstruksi. Manajemen proyek pada dasarnya hampir di semua universitas yang ada jurusan teknik. Kalau mau lebih detail itu biasanya ada di jurusan teknik sipil atau di jurusan teknik industri. Nah, di situ kita diajarkan bagaimana secara mata kuliah itu pelajaran khusus tentang kita sebut sebagai manajemen proyek atau juga disebut kadang manajemen sumber daya manusia, manajemen industri, membahas tentang manajemen proyek itu sendiri. Paling utama adalah bagaimana memanage manusia, bagaimana memanage peralatan,
bagaimana memanage material. Basicnya adalah bagaimana kita mempelajari tentang engineering ya, karena ada gambar teknik di situ. Terus yang kedua, skillnya bagaimana sebenarnya berkomunikasi. Kalau proyek itu kan banyak orang yang terlibat. Nah, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan semua orang yang terlibat di dalam proyek, mengkomunikasikan apa sebenarnya goals-nya, apa masalahnya, dan kita mencari solusi dari permasalahan selama proyek itu dikerjakan. Oke, semuanya tadi adalah penjelasan dari ahli terkait pengertian dasar manajemen konstruksi. Semuanya harap disimak pengertian yang tadi. Sekarang Bapak langsung aja mau masuk ke materi dari manajemen konstruksi yang pertama ini terkait metode manajemen konstruksi, metode activities on arrow, dan metode precedence diagram method atau AOA dan PDM. Yang pertama, Bapak itu mau ngejelasin activities on arrow atau AOA. AOA ini merupakan salah satu metode dari banyaknya metode yang digunakan dalam manajemen proyek dengan tujuan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan. Nah, tujuan digunakan metode-metode ini adalah agar pekerjaan yang ada pada dalam proyek itu terstruktur dan terjadwal, sehingga dalam pekerjaannya semua rinci dan tersusun rapi. Nah, pada diagram jaringan AOA ini berfungsi untuk menunjukkan hubungan yang didahulukan di antara aktivitas. Yang kedua, lebih mudah untuk memahami hubungan ini secara grafis. Yang ketiga, diagram jaringan membantu untuk memahami aliran pekerjaan dalam suatu proyek. Yang keempat, diagram jaringan adalah alat berguna untuk perencanaan dan pengendalian proyek serta penjadwalan. Itu tadi yang sudah Bapak sebutkan. Selanjutnya ini di activities on arrow ini, panah pada aktivitas harus diselesaikan terlebih dahulu untuk ke aktivitas selanjutnya. Nah, pada activities on arrow ini, aktivitas dituliskan di atas atau di bawah tanda panah. Kemudian durasi juga dituliskan pada panah. Lalu ekor panah merupakan awal dari aktivitas dan kepala panah merupakan akhir dari aktivitas. Notes yang berbentuk bulat digunakan untuk menunjukkan secara grafis di mana aktivitas berakhir dan dimulai secara berurutan. Selanjutnya, notes itu ditempatkan di awal dan di akhir pada diagram ini. Selanjutnya itu pada activities on arrow itu ada menggunakan dummy. Dummy itu merupakan garis bantu yang apabila pada activities on arrow ini garis bantu berfungsi adalah menggantikan garis panah yang tidak memungkinkan apabila digunakan garis panah. Nah, garis dummy ini digunakan atau dilambangkan dengan garis putus-putus. Nah, fungsi dari garis dummy ini sebagai alat bantu pengganti panah aktivitas. Pada garis dummy tidak disertakan durasi. Nah, berbeda dengan garis panah yang normal, garis dummy ini tidak disertakan aktivitas dan nama pekerjaan atau aktivitasnya tidak dicantumkan di dalam garis dummy tersebut. Selanjutnya ini ada contoh soal dari diagram activities on arrow, yang mana pada activities A itu memiliki predecessor. Predecessor merupakan pekerjaan sebelum pekerjaan yang dimaksudkan. Misalkan pada aktivitas A memiliki predecessor pada aktivitas B. Artinya pekerjaan A ini memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai, yaitu pekerjaan A. Nah, pada contoh soal yang pertama ini, activities A memiliki predecessor tidak ada, aktivitas B tidak memiliki predecessor, aktivitas C memiliki predecessor A. Artinya pada aktivitas C ada aktivitas yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu aktivitas A. Kemudian untuk activities D itu predecessornya A dan B. Artinya pada aktivitas D ini harus dimulai setelah pekerjaan A dan B. Nah, ini ada contoh diagramnya. Pada notes
pada activities A itu dimulai dari nodes yang tidak memiliki awalan pekerjaan, kemudian aktivitas C itu sebelumnya activities A, activities B tidak memiliki awalan pekerjaan, kemudian activities D itu setelah pekerjaan A dan pekerjaan B. Nah, itu pada activities D itu digambarkan garis dummy dengan dilambangkan sebagai garis putus-putus. Tujuan garis dummy ini adalah menghubungkan antara garis A dengan D, kemudian B dengan C. Nah, kemudian selanjutnya itu ada contoh soal yang kedua. Pada contoh soal yang kedua ini, activities A tidak memiliki predecessor, activities B juga tidak memiliki predecessor, C juga tidak memiliki predecessor. Kemudian pada activities D memiliki predecessor A dan B, pada activities E memiliki predecessor B. Kemudian pada activities F memiliki predecessor B dan C. Nah, dapat digambarkan diagramnya seperti ini. Pada aktivitas A, B, dan C itu dimulai secara bersamaan dengan tidak memiliki aktivitas sebelumnya, maka aktivitas A, B, dan C itu dimulai secara bersamaan di awal pekerjaan proyek. Kemudian aktivitas D itu merupakan aktivitas yang setelahnya itu aktivitas yang dilakukan setelah pekerjaan A dan pekerjaan B. Kemudian aktivitas E merupakan aktivitas yang dilakukan setelah pekerjaan B. Bisa dilihat dari tanda panah yang ada di diagram AOA ini. Nah, sedangkan pada aktivitas F itu merupakan aktivitas yang setelah aktivitas C dan aktivitas B, digambarkan dengan garis dummy putus-putus. Kemudian pekerjaan terakhir atau finishnya itu merupakan pekerjaan E, D, dan F. Oke, kemudian Bapak akan melanjut ke materi yang kedua, metode yang kedua, yaitu precedence diagram method. Hampir mirip dengan AOA, tujuannya sama, yaitu untuk memanage proyek, penjadwalan proyek, dan penyusunan struktur pekerjaan pada proyek agar proyek ini berjalan secara terstruktur dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, definisi precedence diagram method adalah alat penjadwalan kegiatan dalam proyek. Metode membangun dalam jaringan jadwal proyek yang menggunakan kotak disebut sebagai nodes. Bedanya dengan activities on arrow, pada precedence diagram method ini nodes-nya itu berbentuk kotak. Nah, yang menjadi perbedaan antara activities on arrow dan precedence diagram method, pada PDM ini aktivitas diwakili oleh node. Jadi kalau di AOA itu dia activities itu dituliskan di atas panah. Kalau di PDM ini aktivitas dituliskan di dalam nodes. Kemudian aktivitas kotak untuk nodes PDM lebih besar karena di notes PDM ini tercantum aktivitas, durasi, early start, finish start, early start, dan early finish. Itu jadi pada notes PDM ini menggunakan kotak yang lebih besar dibandingkan notes pada activities on arrow. Kemudian pada precedence diagram method ini tidak menggunakan dummy, artinya berbeda dengan activities on arrow yang harus menggunakan dummy apabila ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak memungkinkan digunakan garis panah normal. Kemudian untuk hubungan antar garis diagram, pada activities on arrow, aktivitas sebelumnya harus diselesaikan untuk memulai aktivitas setelahnya. Sedangkan pada PDM ini bisa memulai pekerjaan setelahnya tanpa harus menyelesaikan pekerjaan sebelumnya. Karena pada precedence diagram method ini ada 4 hubungan dari tiap nodes-nya. Yang pertama itu ada start to start, start to finish, finish to start, dan finish to finish. Oke, kemudian ini adalah contoh dari nodes pada diagram PDM, yang mana pada model pertama itu paling atas itu merupakan nomor aktivitas, yang kedua adalah deskripsi, durasi. Kemudian untuk contoh diagramnya ini ada
hubungan antar diagram finish to start, yang mana pada garis finish itu di sini ada finish to start, yang mana finish itu dilambangkan pada sisi sebelah kanan notch dan start itu dilambangkan sisi sebelah kiri notch. Jadi apabila garis panah belakangnya itu berada di sebelah kanan notch merupakan finish to start, sehingga kepala panahnya itu berada di sisi kiri dari pekerjaan setelahnya. Kemudian itu ada start to finish. Di sini bisa dilihat bagian belakang dari panah berada di sisi kiri dari notch 12. Kemudian kepala panah berada di sisi kanan dari notch 20, artinya melambangkan sebagai hubungan start to finish. Kemudian yang selanjutnya itu ada hubungan start to start, yang mana pada start to start ini kepala dan bagian belakang panah itu berada di sisi kiri dari kedua notch. Sedangkan finish to finish, kepala dan bagian belakang panah berada di sisi kanan dari notch tersebut. Oke, baik anak-anak semuanya, tadi Bapak sudah ngejelasin dua metode manajemen konstruksi, activities on arrow atau AOA dan precedence diagram method atau PDM. Dari penjelasan yang Bapak udah sampaikan tadi, kira-kira anak-anak ada yang kebingungan atau punya pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ke Bapak. Kira-kira anak-anak semua ada yang kurang jelas atau tidak? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan dari metode-metode yang sudah Bapak jelaskan, saya ingin bertanya, metode yang sering digunakan untuk manajemen konstruksi metode apa ya, Pak? Baik, pertanyaannya cukup bagus dari Aditya. Jadi kalau di dalam dunia konstruksi atau proyek, metode yang sering digunakan dalam manajemen konstruksi adalah metode AOA. Karena dalam metode AOA ini terlihat semua garis kritisnya yang sudah dibuat. Jadi perencana yang akan melaksanakan proyek akan lebih memahami bagaimana cara menjalankan proyeknya sesuai dengan rencana. Karena dalam metode AOA ini semuanya dilihat lebih detail dibandingkan dengan metode precedence diagram method atau PDM. Apa sudah cukup jelas jawaban dari Bapak? Cukup jelas, Pak. Terima kasih. Baik, kalau begitu Bapak punya contoh soal terkait metode precedence diagram method. Tolong nanti anak-anak kerjakan soal yang udah Bapak berikan. Nanti kalian presentasikan ke depan dan jelaskan. Oke, paham semuanya? Paham, Pak. Oke, baik. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang waktunya paparan kelompok buat ngejelasin hasil kerja dan diskusi kelompok kalian. Saya ingin menunjuk salah satu kelompok dari kalian untuk menjelaskan. Tolong kelompoknya Muhammad Revi jelaskan ke depan terkait hasil diskusi kalian. Baik, Pak, terima kasih. Sebelumnya saya izin menjelaskan dari soal yang telah Bapak berikan, yang mana pada soal ini diawali dari start, lalu masuk ke pekerjaan A dengan durasi 3. Dari pekerjaan ini terbagi menjadi 2, yaitu ke pekerjaan B dan pekerjaan C. Pekerjaan B sendiri memiliki durasi sebanyak 5, dari pekerjaan B lanjut ke pekerjaan E, lalu ke pekerjaan F dan ke pekerjaan H. Lalu dari sisi yang satunya, dari pekerjaan C masuk ke pekerjaan D dengan durasi 4, lalu ke pekerjaan D dengan durasi 3. Nah, dari pekerjaan H dan pekerjaan D ini langsung mengarah ke finish dengan total durasi itu sebanyak 21. Oke, cukup baik dari kelompoknya Revi. Anak-anak semuanya apresiasi dulu dari baik, terima kasih kelompoknya Revi. Silakan duduk kembali ke kursinya masing-masing. Namun Bapak masih ingin menjelaskan sedikit karena ada beberapa yang kurang tepat dari diskusi kelompoknya Revi. Bapak akan menjelaskan sedikit dan akan mengkoreksi pekerjaan-pekerjaan kalian. Oke, pada contoh soal project PDM atau Precedence Diagram Method ini merupakan salah satu metode yang digunakan di dunia konstruksi. Nah, itu pekerjaan itu A itu dilakukan setelah pekerjaan tanpa ada pekerjaan sebelumnya yang merupakan start to start.
Kemudian pada pekerjaan B itu merupakan hubungan dengan pekerjaan A-nya itu adalah finish to start. Kemudian pada pekerjaan C itu hubungan antara pekerjaan A dan pekerjaan C merupakan finish to start. Kemudian pada pekerjaan C hubungan dengan pekerjaan D itu merupakan finish to start. Pada pekerjaan B ke E juga finish to start. Pada pekerjaan E ke F juga finish to start. D ke G finish to start. Kemudian pada pekerjaan F ke H itu finish to start. Kemudian pada pekerjaan G ke H itu merupakan hubungan finish to finish. Kemudian pekerjaan H ke finish itu memiliki durasi 21 hari atau minggu tergantung waktu yang digunakan kalian. Kemudian cara perhitungannya ini dilakukan sesuai dengan sesuai dengan durasi dan hubungan antar notes tersebut. Misalkan pada aktivitas A dengan B itu dia menggunakan hubungan finish to start. Kemudian pada aktivitas A itu di early finishnya itu 3. Kemudian pada aktivitas B itu early startnya itu 3 didapatkan dari early finish pada aktivitas A yang merupakan kolom kedua, baris kedua dari kolom kedua. Nah, kemudian untuk early finishnya itu didapatkan dari angka 3 ditambah 5 yang merupakan durasi yaitu 8. Kemudian untuk garis kritis itu digambarkan dalam garis berwarna merah, berada di notes dan berada di anak panahnya. Berhubung jam pelajaran Bapak sudah 2 bel, jadi Bapak akhiri jam pelajaran dan pertemuan kita pada hari ini. Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah ucap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.